Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fendi Wijaya, NIM 80 2019 055. Julia Palimbong, NIM 80 2019 117. Ella Kristiadi, 80 2019 120. Indira Putri, 80 2019 244. Juskia Nur Hamidin, 80 2019 185. Dan yang terakhir ada Johanna Tairas, NIM 80 2019 304. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi antar individu yang tidak melibatkan atau tidak terkait dengan spoken language atau bahasa lisan. Tetapi komunikasi nonverbal ini bergantung pada unspoken language atau bahasa non-lisan. Isyarat yang diberikan bisa berupa perubahan ekspresi wajah, kontak mata, dan lain-lain. Nah, informasi yang diberikan melalui unspoken language ini atau isyarat-isyarat tadi dan usaha kita untuk menginterpretasikan itu digambarkan dengan komunikasi nonverbal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang saluran dasar dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini berperan dalam komunikasi, baik itu komunikasi lisan maupun non-lisan. Nah, ekspresi wajah dari emosi dasar individu itu bersifat universal tiap orangnya. Tetapi di balik itu ada yang namanya aturan tampilan. Nah, aturan tampilan ini untuk emosi itu bervariasi tiap orangnya. Aturan tampilan atau display rules itu apa sih? Nah, aturan tampilan atau display rules ini adalah standar sosiokultural yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diekspresikan. Contohnya nih, misalkan kalau orang Batak itu biasanya mereka lebih cenderung lebih ekspresif dalam mengekspresikan emosinya dibandingkan orang Jawa yang lebih menahan atau merepress dari emosi mereka. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua itu ada eye contact. Eye contact ini merupakan salah satu isyarat atau cues nonverbal juga. Nah, di sini aku akan bahas staring atau menatap. Menatap ini merupakan bentuk kontak mata di mana seseorang itu terus-menerus melihat atau memandangi orang lain tanpa peduli apa yang orang lain itu lakukan. Nah, staring ini sering diinterpretasikan sebagai tanda kemarahan atau permusuhan. Nah, karena interpretasi ini, jadi banyak orang menganggap isyarat ini tuh mengganggu. Padahal belum tentu mengganggu. Bisa saja orang itu tidak selalu menatap dengan tanda kemarahan atau permusuhan. Bisa saja orang yang menatap ini menatap penuh cinta, penuh kagum, dan lain-lain. Oke teman-teman, yang ketiga kita akan bahas tentang body language. Body language atau bahasa tubuh ini adalah isyarat yang diberikan melalui posisi, postur, dan gerakan tubuh. Nah, bahasa tubuh atau body language ini sering mengungkapkan keadaan emosional orang lain. Contohnya, misalkan saat kita sedang tertarik dengan lawan bicara kita cenderung mendekatkan atau mengarahkan badan kita ke arah orang yang menjadi lawan bicara kita. Nah, oke teman-teman, untuk saluran dasar yang terakhir itu ada sentuhan. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi makna dari sentuhan, yaitu siapa yang menyentuh, sifat sentuhan itu, dan dalam konteks apa sentuhan itu diberikan. Nah, bergantung dari faktor-faktor tadi, sentuhan itu bisa menunjukkan rasa kasih sayang, minat seksual, dominasi, kepedulian, atau bahkan agresi. Nah, sentuhan ini dapat dinilai pantas atau tidak pantasnya itu melalui budaya yang ada. Misalkan di Indonesia gitu,
kita saat berkenalan kita berjabat tangan. Nah, itu kan masih dinilai pantas. Dan misalkan kita melihat perempuan dan laki-laki yang baru kenal lalu berpelukan, mungkin ada beberapa orang yang menilai itu tidak pantas karena itu tidak sesuai dengan nilai budaya mereka. Jadi semua itu bergantung lagi sama budaya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang scent atau aroma. Nah, scent ini merupakan salah satu sumber lain untuk informasi sosial yang bersifat nonverbal. Jadi, selain dari 4 yang tadi aku sebutin, itu tuh masih ada lagi yang lain-lainnya yang menjadi sumber untuk informasi sosial nonverbal. Nah, untuk scent ini, ada penelitian yang menunjukkan bahwa subtle cues atau informasi nonverbal atau isyarat yang hampir tidak terlihat yang berkaitan dengan proses kimia pada tubuh individu itu dapat diungkapkan. Nah, salah satu dari beberapa penelitian itu adalah penelitian Miller dan Mann pada tahun 2010. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pada proses kimia internal wanita yang terjadi selama siklus menstruasi itu dapat disampaikan ke orang lain melalui perubahan aroma atau scent yang dipancarkan oleh tubuh mereka keluar. Ekspresi wajah adalah hal yang penting dalam mengenal orang lain. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memberikan begitu banyak ekspresi di dalam wajah kita. Ekspresi yang kita tunjukkan seperti marah, tersenyum, bahagia, ataupun sedih. Ekspresi wajah netral dapat menyerupai emosi-emosi tertentu, seperti misalnya seorang pria yang dianggap memiliki emosi marah dalam wajahnya dibandingkan wanita, padahal seorang orang tersebut tidak merasakan emosi apa-apa. Kita dapat lebih cepat menyimpulkan bahwa seseorang memiliki ekspresi di dalam dirinya, padahal sebenarnya kemungkinan orang tersebut sedang tidak merasakan emosi tertentu. Dari contoh yang telah diberikan, kita mengetahui bahwa ekspresi wajah ternyata tidak bisa dinilai dengan akurat. Meskipun demikian, ekspresi wajah memiliki hal yang sangat penting untuk membantu seseorang mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan melalui wajahnya. Hipotesis visual feedback menjelaskan hubungan yang erat antara ekspresi yang kita tampilkan dalam wajah kita dengan apa yang sedang kita rasakan. Hubungan ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ekspresi wajah yang kita tampilkan memberitahukan tentang perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, dan ekspresi wajah juga memberikan umpan balik kepada otak dan memberikan pengalaman-pengalaman yang nantinya akan ditunjukkan melalui emosi-emosi kita. Terdapat penelitian yang mendukung tentang pandangan ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh McKen dan Anderson pada 1987. Mereka meminta partisipan wanita untuk membayangkan hal-hal yang negatif dan positif, seperti misalkan Anda mewarisi uang jutaan dolar atau Anda kehilangan orang terdekat Anda. Para partisipan diminta untuk melemaskan atau menahan otot-otot pada bagian wajah tertentu. Pada saat sedang membayangkan peristiwa yang menyenangkan, salah satu otot aktif saat kita sedang tersenyum membayangkan peristiwa yang menyenangkan. Akan tetapi, otot lain juga merengut saat kita membayangkan peristiwa yang sedang tidak menyenangkan. Hasil yang didapat sangat benar tentang adanya hipotesis visual feedback, karena mereka melaporkan perasaan yang begitu senang ketika mereka membayangkan hal yang positif, ketika mereka melemaskan otot-otot tertentu. Tapi, mereka juga melaporkan perasaan tidak senang ketika mereka membayangkan hal yang positif, tetapi mereka disuruh untuk menegangkan otot-otot pada bagian wajah tertentu. Lalu, terdapat penelitian baru yang dilakukan pada tahun 2010. Peneliti membandingkan reaksi emosional terhadap dua potongan video yang berisi video negatif dan video positif yang dibagi ke dalam dua kelompok. Dari orang-orang yang terdapat dalam dua kelompok tersebut, mereka telah menerima suntikan anti kerut. Salah satu kelompok menerima suntikan botox dan salah satu kelompok lagi menerima suntikan Restylane, dan suntikan tersebut diberikan oleh dokter yang sudah berlisensi. Mereka diminta untuk memperhatikan video yang sudah diberikan. Para partisipan diminta untuk memberikan perasaan mereka sesudah mereka semua menonton video dalam skala negatif ataupun dalam skala positif.
Orang-orang yang menerima suntikan botox, mereka melaporkan perasaan reaksi emosional yang sangat lemah ketika mereka sudah menonton tayangan-tayangan yang sudah diberikan. Dari temuan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa umpan balik pada otot-otot wajah sangat berperan penting dalam pembentukan emosi yang kita rasakan. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang mengatakan setidaknya satu kebohongan setiap hari, dan menggunakan kebohongan di hampir 20% dalam percakapan mereka. Kira-kira apa yang menjadi alasan mereka berbohong? Pertama, untuk menyembunyikan perasaan, yang kedua untuk menjaga perasaan, dan juga yang terakhir yaitu untuk menghindari hukuman karena kesalahan tersebut. Cara melihat individu berbohong atau tidak, yang pertama yaitu dilihat dari microexpression. Microexpression ini adalah ekspresi dari individu yang terjadi sangat cepat dan sangat singkat. Misalnya pergantian emosi yang dilakukan oleh wajahnya. Yang kedua adalah eye contact. Kita dapat melihat seorang individu berbohong atau tidak saat kita memperhatikan matanya yang tidak memperhatikan mata kita dan selalu berfokus pada hal-hal yang di sekitar. Yang ketiga adalah intentional discrepancies, yaitu saat individu mengatakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dengan apa yang kita tanyakan. Dan yang terakhir adalah exaggerated facial expression, yaitu saat individu memberikan ekspresi yang berlebihan saat berbicara. Dampak dari kebohongan. Yang pertama adalah setelah individu dibohongi, individu akan cenderung tidak mudah percaya lagi kepada siapapun. Dan yang kedua, yaitu individu biasanya akan belajar setelah dibohongi, dan ia akan menjadi pelaku pembohong juga. Emotion and social perception. Jika ditanya pada orang Amerika, mereka percaya peristiwa itu terjadi dan dialami oleh masing-masing diri sendiri sebagai respon. Lalu menurut orang Jepang, emosi datang dari hubungan individu dengan orang lain. Dengan kata lain, itu tidak terjadi secara terpisah di dalam diri mereka, melainkan melibatkan dengan orang lain juga. Kesimpulannya adalah setiap daerah memiliki definisi emosi masing-masing sesuai. Oke teman-teman, setelah kita membahas topik yang pertama tadi yaitu komunikasi nonverbal, selanjutnya kita akan membahas tentang atribusi. Atribusi ini merupakan upaya kita untuk mengetahui penyebab di balik setiap perilaku orang lain maupun perilaku kita sendiri. Contohnya, ketika aku bertemu dengan temanku, saat kita pertama kali bertemu, dia ceria, dia bahagia, dia senang. Namun ketika beberapa menit kemudian setelah dia memainkan HP-nya, setelah dia melihat HP-nya, kemudian semua ekspresinya itu jadi berubah. Tiba-tiba dia jadi kesal, jadi murung, jadi jutek. Nah, aku berusaha untuk mencari tahu apa sih yang menjadi latar belakang sehingga kok dari yang awalnya dia senang, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang murung. Nah, di situ aku melakukan upaya yang disebut dengan atribusi ini. Terkait dengan atribusi, ada dua teori yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama, korespondensi inferensial. Nah, teori ini menggambarkan bagaimana individu menggunakan perilaku orang lain sebagai dasar untuk menyimpulkan disposisinya yang stabil. Maksudnya bagaimana? Jadi, teori ini kita gunakan contohnya sehari-hari kita melihat perilaku orang lain dan kita menyimpulkan sifatnya yang stabil. Contohnya, setiap hari aku bertemu dengan seorang teman dan setiap ketemu dengan dia itu orangnya ramah, murah senyum, terus pokoknya sifat kelihatannya dia itu baik, sehingga aku menyimpulkan bahwa wah, sepertinya dia ini orang yang baik, orang yang dididik dengan baik oleh orang tuanya, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik buat aku. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dalam prosesnya juga terkadang kita tidak bisa menyimpulkan sifat orang hanya dengan apa yang dia tunjukkan. Artinya tidak semua apa yang kita lihat itu benar.
menyimpulkan bahwa orang itu memang memiliki sifat yang demikian. Contohnya seperti pelayan di KFC. Kita kan ketika belanja di sana, kita selalu melihat mereka itu tersenyum, ramah, baik dengan kita. Tapi bukan berarti sifat aslinya mereka itu memang demikian, ramah. Bisa jadi mereka itu sebenarnya orangnya juga jutek, orangnya juga cuek, tapi karena tuntutan pekerjaan yang ada, sehingga mereka berperilaku demikian. Nah, untuk mengatasi kesalahan dalam kita menilai perilaku orang lain atau hal apa yang mempengaruhi orang itu berperilaku demikian, itu ada 3 caranya. Yang pertama itu kita pilih perilaku yang dianggap bebas. Maksudnya kita lihat nih perilaku apa sih yang paling dominan muncul, dan kita abaikan perilaku yang muncul di saat-saat tertentu atau di momen-momen tertentu. Yang kedua itu kita pilih perilaku yang tidak umum, efeknya yang tidak umum. Contohnya nih, teman kita lagi PDKT sama seseorang. Nah, seseorang itu juga sering kita temui, dia tuh cantik, terus dia baik, dia ramah, rendah hati, pokoknya perfect lah gitu, sehingga teman kita ini mau dan suka sama dia. Nah, itu kan wajar. Tapi bayangkan kalau teman kita ini PDKT sama cewek yang cantik. Nah, dia nih cantik, tapi perilakunya ini ternyata berbanding terbalik sama wajahnya. Contohnya, dia kasar, dia sombong, terus suka ngomong kasar dan lain sebagainya lah pokoknya. Tapi teman kita nih tetap suka gitu sama dia. Jadi, dan ujung-ujungnya mereka jadian. Nah, di sini kita dapat melihat hal-hal yang sebenarnya menurut kita seharusnya dia nggak pacaran loh sama dia, sama cewek itu, karena perilakunya aja udah nggak baik. Tapi kenapa dia mau sama cewek itu? Mungkin karena dia nggak peduli sama, contohnya dia lebih peduli sama kecantikan wajah dibanding kecantikan hati gitu. Jadi menurut dia mungkin hati tuh bisalah dirubah, perilaku tuh mungkin kedepannya aku bisa merubah dia, padahal sebenarnya kenyataannya enggak ya. Nah, contohnya gitu. Dan yang ketiga itu rendah tingkat harapan sosialnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa merefleksikan sifat seseorang itu dengan melihat tingkah lakunya yang tidak biasanya dilakukan oleh orang pada umumnya gitu loh. Gitu ya teman-teman. Contohnya kayak kalau pada umumnya ketika kita melihat pemulung, kita ini nggak mau memberi, kita maksudnya kayak nggak mau ngasih gitu, tapi dia ini ngasih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teori yang kedua yaitu teori atribusi kausal yang dikemukakan oleh Kelly. Teori ini memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Nah, dalam upaya untuk memahami perilaku seseorang ini, ada 3 informasi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, konsensus, yaitu derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Contohnya, aku lagi kerkom nih bareng teman-teman, kerja kelompok ya bareng teman-teman. Terus karena lapar kita GoFood. Nah, pas abang-abangnya ini datang bawa makanan, aku pengen tuh kasih lebih, kayak kasih tips lebih gitu ya dari uang yang seharusnya aku bayar. Dan teman-teman aku ini akhirnya ikut juga gitu, nambahin buat ngasih lebih ke abang Gojek ini gitu. Nah, yang kedua itu konsistensi, yaitu derajat kesamaan reaksi terhadap suatu stimulus atau suatu peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, contohnya aku masih kerkom nih, tapi di waktu yang berbeda. Beberapa minggu kemudian lah aku kerkom lagi, terus kita GoFood lagi. Tapi aku tetap gitu ngasih lebih buat si abang Gojek ini. Meskipun waktunya berbeda, aku tetap memberi tips lebih gitu buat si abang Gojek. Dan yang ketiga itu distingsi, yaitu derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap
stimulus atau peristiwa yang berbeda. Nah, contohnya itu aku ketika ke Rekom lagi dan abang Gojek ini datang membawakan GoFood yang kita pesan, aku tetap ngasih tips, tapi cuman buat abang Gojek ini doang. Contohnya si abang ini namanya Tono. Nah, aku tuh tetap ngasih tips tapi cuman sama abang Tono ini doang. Kalau abang Gojek yang lain aku nggak pernah mau ngasih tips gitu ya teman-teman. Nah, dari tindakan aku tadi itu, dari contoh tiap-tiap poin yang aku berikan ini, kita dapat menyimpulkan atau memberi 2 pertanyaan, yaitu sebenarnya aku bersikap seperti itu, aku memberi tips itu karena emang pada dasarnya aku ini suka memberi. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai faktor internal. Atau yang kedua, karena si abang-abang Gojek ini ganteng atau enggak baik, jadi aku mau memberi tips gitu ya teman-teman. Nah, itu termasuk dalam faktor eksternal. Nah, meskipun teori Kelly ini sangat berpengaruh dan berdampak atau berkontribusi besar dalam mengetahui penyebab dari atribusi, namun ada beberapa hal yang juga harus diubah atau ditambahkan, yaitu yang pertama, bukan hanya saja faktor internal atau eksternal yang mendukung seseorang berperilaku demikian, tapi juga apakah perilaku itu stabil atau tidak stabil, dan apakah perilaku tersebut dapat dikendalikan atau justru sebenarnya perilaku itu tidak dapat dikendalikan. Dan yang kedua yaitu apakah suatu peristiwa itu terjadi karena memang sudah ditakdirkan demikian atau justru kita yang membuat peristiwa itu terjadi. Contohnya, aku jadian nih sama seseorang, apakah sebenarnya emang udah Tuhan mentakdirkan demikian ya, atau apakah emang aku udah jodohnya begitu sama dia, atau justru emang kita jadian ya karena usaha kita gitu, usaha kita dalam membangun hubungan, membangun komunikasi yang ada. Dan yang ketiga yaitu identifikasi tindakan, yaitu tingkat interpretasi yang kita berikan terhadap sebuah tindakan. Contohnya itu saat aku menjalin hubungan, ternyata pacarku ini kasar, dia tuh suka mukul, suka ngata-ngatain aku, bahkan morotin aku. Nah, tapi aku masih berperilaku baik sama dia, aku masih tetap sayang, masih tetap suka meskipun sudah diperlakukan seperti itu. Nah, kita bisa bertanya sebenarnya kenapa sih kok aku masih baik sama dia, padahal kan dia udah melakukan hal yang seharusnya tidak pantas dia lakukan ke aku. Contohnya gitu. Nah, dalam proses memahami penyebab dari perilaku orang lain, ada beberapa sumber dasar kesalahan yang biasanya kita lakukan, yaitu yang pertama, bias korespondensi. Nah, ini adalah suatu kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain disebabkan oleh disposisinya, padahal keberadaan penyebab situasionalnya sangat jelas. Contohnya, aku lagi bareng temanku nih ke perpus, terus aku tuh bawa buku banyak banget, dan pas jalan, pas mau keluar dari perpus, aku tersandung gitu di depan pintu, dan bukunya itu akhirnya jatuh. Temanku tuh justru langsung bilang kalau sebenarnya aku jatuh kayak gitu tuh karena aku memang ceroboh, padahal sebenarnya udah jelas-jelas dia lihat aku jatuh karena aku tersandung. Itu contoh bahwa kita sering menilai perilaku orang lain itu karena penyebab internalnya, ya karena emang kamu ceroboh gitu, bukan karena kamu tersandung. Nah, gitu ya contohnya. Terus yang kedua itu bias korespondensi dan gender. Bias korespondensi ini sangat umum atau sering terjadi sehingga psikolog sosial menyebutnya sebagai kesalahan atribusi fundamental. Kesalahan yang kedua yaitu bias korespondensi dan gender. Inti dari bias ini yaitu biasanya orang menyimpulkan bahwa
Penyebab dari perilaku seorang wanita itu didasarkan pada faktor internal atau memang kepribadiannya yang seperti itu, dikait-kaitkan dengan emosional dari seorang wanita, sedangkan pria itu dikaitkan dengan faktor eksternal. Contohnya, aku bertengkar nih dengan pacarku dan ngambek lah gitu, nggak mau balas chat, nggak mau angkat telepon, dan teman-temanku menyimpulkan bahwa sebenarnya emang akunya aja yang terlalu baper dan lain sebagainya. Sedangkan mereka menyimpulkan kalau seandainya itu terjadi pada cowokku, nah mereka itu menyimpulkan bahwa mungkin karena akunya yang kalau semisal cowokku ngambek, mereka akan menyimpulkan kayak misalnya emang akunya yang salah, emang kesalahannya tuh terletak pada ceweknya sehingga cowoknya jadi ngambek. Yang ketiga yaitu efek aktor pengamat. Nah, ini merupakan kecenderungan untuk mengatribusi perilaku kita lebih pada faktor situasional atau eksternal, tetapi mengatribusi perilaku orang lain lebih pada sebab-sebab internal. Misalnya, aku jatuh itu tadi, kesandung kan. Nah, aku menyimpulkan bahwa ya aku jatuh karena emang kesandung gitu. Sedangkan kalau saat itu terjadi kepada orang lain, aku justru menyimpulkan bahwa ya emang dia aja yang ceroboh, makanya dia jatuh gitu. Dan sumber kesalahan yang terakhir atau yang keempat yaitu bias mengutamakan diri sendiri. Ini merupakan kecenderungan untuk mengatribusi kesuksesan pada faktor internal, tetapi mengatribusi kegagalan atau kejadian buruk pada faktor eksternal. Misalnya nih, aku dapat semester ini aku dapat IP 3,8. Nah, aku menyimpulkan bahwa ya emang akunya yang pintar gitu, emang usahaku gitu loh. Tapi saat aku ternyata mendapatkan IPK justru 2, aku justru menyimpulkan lah ini sebenarnya karena teman-temanku nih yang suka ngajak jalan, yang suka ngajak ini, atau nyalahin teman-teman kelompok yang nggak bisa diajak kerjasama, sehingga nilai-nilaiku mungkin akhirnya jadi ikut anjlok juga gara-gara mereka gitu. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi teori atribusi. Pengaplikasian teori atribusi ini biasanya digunakan untuk mengatasi orang yang mengalami depresi. Sebenarnya ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa seseorang itu bisa mengalami depresi. Namun yang paling banyak atau yang cenderung terjadi yaitu pola atribusi untuk menyalahkan diri sendiri. Nah, di sini peran teori atribusi itu berusaha untuk membantu orang yang depresi ini untuk mengubah atribusinya, yaitu dengan memberi nilai tambah personal pada kejadian positif, berhenti menyalahkan diri sendiri atas setiap kejadian negatif, dan mencoba memandang beberapa peristiwa kegagalan sebagai faktor eksternal yang memang berada di luar jangkauan mereka. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Asal-muasal penelitian terhadap kesan pertama. Satu pendiri psikologi sosial, yaitu Solomon Asch, melakukan penelitian tentang bagaimana ketika kita melihat seseorang, segera setelahnya kita dapat membentuk kesan terhadap orang tersebut. Bagaimana juga sih kita dapat membentuk atau kita dapat mengatur gambaran-gambaran hingga menjadi sebuah kesan terhadap seseorang. Solomon Asch ini melakukan penelitian atau mendalami penelitiannya ketika psikologi sosial sedang terpengaruh oleh psikologi Gestalt yang berfokus pada persepsi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa psikologi Gestalt menjelaskan sebuah persepsi sebagai sesuatu yang utuh, sesuatu yang menyeluruh, bukan hanya dilihat dari setiap elemen-elemen, tapi di mana
antar elemen atau antar bagian ada sebuah keterkaitan atau ada sebuah hubungan yang akhirnya menjadi sebuah kesatuan. Contohnya ketika kita melihat sebuah lukisan. Nah, ketika kita melihat lukisan di atas kanvas, kita tidak melihat lukisan tersebut dari setiap unsur-unsur rupa yang ada di dalamnya, seperti warna, nada, tekstur, atau garis. Tetapi di mana yang kita lihat di atas kanvas tersebut adalah unsur-unsur yang terintegrasi atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain yang akhirnya membentuk sebuah objek. Misalnya yang kita lihat adalah lukisan gunung, lukisan laut, dan sebagainya. Ash menggunakan prinsip dari psikologi Gestalt untuk memahami bagaimana terbentuknya suatu informasi atau bagaimana konsep dari pembentukan informasi. Kita menilai sifat-sifat seseorang dari relasinya satu sama lain dan menjadi bagian yang terintegrasi. Ash melakukan pengujian terhadap idenya tersebut dengan membuat daftar dari sifat-sifat orang asing. Ash membuat 2 daftar sifat yang tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya hanya pada satu sifat, yaitu pada sifat ketus dan ramah. Namun, kedua kata ini dapat menggambarkan sifat keseluruhan dari seseorang, atau apa yang disebut Ash dengan central trait atau sifat sentral. Orang yang ramah cenderung baik hati, tulus, mudah bergaul, populer, dan berbanding terbalik dengan orang yang ketus. Seberapa cepat sih kita dapat membentuk sebuah kesan pertama? Dan seberapa akurat sih kesan pertama itu? Kan sering banget nih. Misalnya, ketika pertama kali lihat dia, kayaknya dia tuh orangnya galak banget. Kayaknya dia tuh jutek deh. Tapi ketika kita udah mengenal dia, enggak kok, dia itu sebenarnya orangnya baik banget, dia itu friendly. Jadi apakah kesan pertama itu dapat dikatakan akurat atau tidak? Penelitian terkini mengungkapkan bahwa hanya dengan melihat seseorang dari foto atau dari cuplikan video yang pendek, kita dapat membentuk kesan yang cukup akurat. Mengenai seberapa cepat kita dapat membentuk kesan pertama terhadap seseorang dengan begitu cepat, 1 detik atau kurang, kita dapat membentuk kesan terhadap seseorang dengan tingkat akurasi ya lebih daripada sekedar kebetulan. Namun, belum ada penelitian yang dapat menjawab faktor-faktor apa yang dapat menentukan akurasi dari sebuah kesan terhadap seseorang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih teori kepribadian implisit itu. Nah, jadi teori kepribadian implisit atau implicit personality theories merupakan keyakinan mengenai trait atau karakteristik mana yang cenderung berpadanan. Nah, di dalam teori ini itu menyatakan bahwa apabila seseorang individu memiliki beberapa sifat, maka kemungkinan besar individu tersebut itu juga memiliki beberapa sifat yang lainnya. Nah, kemudian ekspektasi yang seperti ini biasanya didukung dengan sangat kuat oleh budaya yang ada di sekeliling kita. Kenapa kemudian ekspektasi seperti ini dikatakan didukung dengan sangat kuat oleh budaya yang ada di sekeliling kita? Nah, saya akan memberi contoh sedikit seperti ini. Misalkan begini. Sebagian besar masyarakat memiliki asumsi bahwa sesuatu yang cantik itu baik. Nah, atau dalam artian seseorang yang berpenampilan menarik juga memiliki sifat yang positif. Seperti apa sih sifat positif itu? Ya, misalkan seperti memiliki kecakapan sosial atau ketertarikan dalam hal-hal menikmati keindahan-keindahan yang ada di dalam kehidupan. Kecenderungan berasumsi bahwa sifat atau karakteristik tertentu memiliki kecenderungan untuk saling berpadanan
perjalanan merupakan hal yang sangat umum, dan hal ini pun dapat diamati dalam berbagai konteks, misalkan dalam konteks keluarga. Seringkali sebagian masyarakat itu memiliki keyakinan implisit mengenai karakteristik mana yang saling berhubungan dengan posisi urutan kelahiran. Misalkan seperti ini, kita itu cenderung sekali mengekspektasikan bahwa anak sulung itu cenderung memiliki sifat yang ambisius, agresif, dan dominan, sedangkan anak tunggal cenderung memiliki sifat yang memikirkan diri sendiri, egois, dan manja. Dan tidak hanya dalam hal konteks seperti itu, kita juga seringkali menghubung-hubungkan posisi urutan kelahiran dengan kesuksesan atau pencapaian karir dalam kehidupan seorang individu. Dan dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa keyakinan dan ekspektasi seringnya bersifat self-fulfilling. Selanjutnya adalah manajemen kesan. Manajemen kesan atau impression management dan presentasi diri atau self-presentation merupakan upaya yang dikerahkan agar dapat membentuk kesan yang baik terhadap orang lain. Dan strategi manajemen kesan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah self-enhancement, yaitu adalah upaya untuk menambah daya tarik diri pada orang lain, dan yang kedua adalah other enhancement, yaitu menjadikan orang yang dituju merasa nyaman dengan berbagai cara. Nah, apakah manajemen kesan ini berguna? Ya, tentu saja berguna apabila digunakan dengan teliti dan cermat. Contohnya dalam hal wawancara kerja yang dimana manajemen kesan ini cenderung sukses digunakan. Namun, kesuksesan para pegawai terhadap karir mereka setelah mereka menggunakan manajemen kesan ini tentunya kembali pada hasil kinerja mereka masing-masing. Kenapa? Karena beberapa pegawai setelah mereka diterima di suatu perusahaan, mereka malah cenderung tidak melakukan tanggung jawab kepada pekerjaan mereka. Jadi sangat berbanding terbalik gitu. Yang tadinya pada saat mereka wawancara kerja mereka menampilkan manajemen kesan yang sangat baik, tapi ternyata setelah mereka menerima posisi tersebut dalam perusahaan itu, mereka malah menyia-nyiakannya atau tidak sesuai dengan mulutnya atau tidak sesuai dengan kata-katanya saat wawancara kerja. Intinya mereka jadi lepas tanggung jawab gitu. Nah, tadi kan apabila digunakan dengan secara teliti dan cermat, manajemen kesan ini tentunya akan berhasil. Namun sebaliknya, apabila manajemen ini tidak digunakan dengan teliti dan cermat, maksudnya kita malah menggunakannya dengan tidak efektif atau secara berlebihan, manajemen kesan ini bukannya memberikan kita hasil positif, justru akan menjadi senjata makan tuan. Misalnya seperti kalau kita terlalu banyak memuji orang lain ya, tentunya orang lain itu akan merasa kayak, emang beneran? Serius? Maksudnya kayak, ini beneran atau enggak sih, kok memuji kok sampai kayak gitu banget, kayaknya terkesan kayaknya enggak deh, kayaknya itu cuma dibuat-buat aja deh. Nah kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah walaupun manajemen kesan itu cenderung sangat berhasil digunakan, namun di sisi lain juga manajemen kesan itu tadi dapat menjadi bumerang yang memengaruhi secara negatif reaksi orang yang dituju. Nah, kenapa sih orang-orang itu melakukan manajemen kesan? Nah, ternyata alasan utamanya itu adalah meningkatkan reaksi terhadap mereka. Namun, selain itu terdapat juga alasan lain seperti meningkatkan suasana hati
orang yang terlibat dalam hal tersebut. Contohnya dalam penelitian Dan, Giesen, Schumann, dan Finn pada tahun 2009, mereka meminta pasangan yang berkencan untuk menilai suasana hati mereka sebelum dan sesudah berinteraksi dengan orang asing yang gendernya berbeda dengan mereka atau partner yang mereka kencani. Meskipun para partisipan memprediksi bahwa mereka akan lebih bahagia setelah mereka berinteraksi dengan partner mereka masing-masing, ternyata sebaliknya mereka justru menunjukkan peningkatan suasana hati yang sangat besar setelah mereka berinteraksi dengan orang asing. Hal ini mungkin terjadi karena mereka lebih terlibat manajemen kesan dengan orang asing tersebut dibanding dengan partner mereka sendiri. Hampir semua orang pernah mengalami merasa lebih bahagia atau merasa positif setelah mereka melakukan upaya untuk terlihat spesial untuk penampilan mereka sendiri. Nah, maksudnya apa? Ya, misalkan contohnya itu kayak gini. Gimana ya? Kalau misalkan kita kayak kita lagi nggak sama pasangan kita sendiri nih, terus kita kayak ke mall atau kita hangout sama teman-teman kita, terus pasti kita kan kayak bakal ketemu banyak orang gitu kan, dan biasanya tuh kita cenderung kayak gimana ya, mengusahakan untuk terlihat perfect gitu loh di depan banyak orang. Tapi saat kita doang nih berdua dengan pasangan kita sendiri, kita tuh cenderung kayak ala bodo amat, mesti kayak ya udahlah, make up nggak make upan ya bodo amat, udah kayak karena kayak kita udah memiliki perasaan intim gitu, jadi kita kayak nggak malu gitu memperlihatkannya. Tapi beda kalau dengan orang lain, kita tuh justru malah kayak pengen terlihat lebih sempurna atau terlihat lebih rapi atau terlihat lebih rapi gitu. Intinya adalah walaupun pada umumnya kita itu melakukan manajemen kesan untuk meningkatkan penilaian orang lain terhadap diri kita, kenyataannya kita itu justru berusaha tampil baik untuk orang lain, dan itu lebih membuat kita merasa lebih baik dalam berbagai cara yang mendasar. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi gini, walaupun pada umumnya kita tuh kayak memiliki keinginan untuk gimana ya, memperlihatkan diri kita tuh apa adanya kepada orang lain supaya orang lain itu kagum, terkesan sama kita, kenyataannya justru kita tuh malah kayak berusaha bagaimanapun caranya untuk menyesuaikan standar ya, yang diminta orang lain gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kita tuh jadi nggak apa adanya, tapi kita tuh malah mengikuti arus yang sudah ditentukan orang lain tersebut itu loh. Jadi ya kita kayak memaksakan diri kita tuh untuk sesuai searah dengan keinginan mereka, tidak dengan jati diri kita sendiri gitu. Terima kasih.